Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Menjawab pertanyaan teman-teman kemarin yang meminta ilmu bagaimana cara menarik pusaka dari alam gaib. Perlu diperhatikan untuk penarikan pusaka ini ada 3 hal ya yang perlu dicermati. Yang pertama, hanya pusaka yang atau mustika yang mempunyai khodam yang bisa ditarik. Ya, saya ulangi. Yang pertama, hanya pusaka-pusaka, mustika-mustika yang mempunyai khodam yang bisa ditarik. Yang kedua, khodamnya itu sinkron atau sama dengan power yang kita miliki, maksudnya cocok. Karena kalau misalnya tidak cocok, nanti masalahnya jadi beda, maksudnya ada kesulitan tertentu. Misalnya begini, khodam pusaka itu tidak cocok dengan kita, maka kita harus mencari upaya yang lebih. Tetapi kalau pusaka itu khodamnya seneng cocok dengan kita, itu lebih mudah. Yang kedua, ilmunya. Karena pusaka yang mempunyai khodam, maka orang yang mau menarik pusaka ini, powernya, kekuatannya harus jauh melebihi dari pusaka itu sendiri. Kalau pusaka yang kita ambil itu powernya jauh melampaui dari power yang kita miliki, ya jangan harap pusaka itu bisa ketarik atau kita paksa untuk diwujudkan. Yang ketiga adalah tata cara yang benar untuk mengambil pusakanya. Oke, saya terangkan dulu sebelum kita melakukan pengambilan pusaka. Satu, perhatikan dulu kita sudah mendapatkan firasat atau kita sudah mendapatkan petunjuk arahan atau dari siapapun bahwa di satu lokasi tertentu ada pusakanya. Kemudian kita hari Kamisnya kita puasa 1 hari. Nanti habis Isya, puasa biasa seperti puasa Ramadan. Habis Isya kita datang ke lokasi. Yang kita lakukan pertama adalah, kalau misalnya tempatnya itu di satu tempat yang memungkinkan kita untuk melakukan sholat sunnah dulu atau sholat hajat, kita lakukan. Tapi kalau tempatnya tidak memungkinkan, kita dari rumah sholat hajat dulu, niat betul-betul bahwa kita ingin mengambil pusaka. Persiapannya, kalau sudah sampai lokasi, kita tetap biasa menggunakan minyak. Kalau tidak ada minyak, kita membakar dupa. Tujuannya itu adalah untuk merangsang atau menarik perhatian daripada gaib-gaib pusaka yang ada di lokasi. Satu, kita hadroh kepada Nabi, berdoa hadiah Fatihah kepada para nabi, para wali, kepada guru-guru kita, dan penghuni atau gaib penghuni yang ada di lokasi tersebut. Yang terutama adalah kita berkirim doa kepada kedua orang tua. Jadi ila abi wa umi, kepada kedua orang tua kita. Kemudian kita membaca Al-Fatihah kalau bisa 100 kali. Ya, baca Al-Fatihah 100 kali.
kalau tidak bisa ya sekali saja. Kemudian dilanjutkan membaca surat Ikhlas sebanyak 1500 kali. Terus kita baca saja sambil membakar dupa atau kita mengolesi minyak, fokus terus. Biasanya tanda-tanda pusaka akan muncul itu berbeda-beda. Kalau cincin banyaknya angin ya, kayak angin yang datang itu. Kalau keris itu suara, kayak ada suara ledakan, itu biasanya keris. Kita tunggu saja di situ sampai zikir kita selesai. Nanti akan muncul di depan kita. Berdasarkan pengalaman ya, kalau kita mengambil pusaka yang kuat, ampuh, maksudnya pusakanya ampuh betul, istimewa, itu tidak cukup sekali ya. Saya pernah itu sampai 5 kali itu belum kena, yang keenamnya baru kenanya itu pun tidak saya duga sama sekali ya. Jadi setelah ritual 6 Jumat itu saya sudah pulang di rumah. Nah, itu yang cincinnya itu sudah ada di rumah gitu, maksudnya saya nemu itu di atas meja, datang sendiri seperti itu. Jadi kita tidak bisa semuanya yang seperti kita bayangkan langsung keluar kelotak seperti yang di film-film gitu. Tidak seperti itu kalau amalan yang ini. Mungkin spiritualis lain ada yang mempunyai ilmu yang sekali set langsung kena, ada juga. Tetapi amalan yang saya miliki, yang saya ijayahkan, tidak seperti itu ya. Yang perlu diperhatikan masalah mustika, pusaka itu, ini pendapat saya ya, itu hanyalah sebenarnya orang yang mempunyai keberuntungan tertentu ya. Seperti saya sering dapat laporan itu, orang-orang yang sudah mengikuti baiat itu tiba-tiba dia mendapatkan pusaka, datang di rumahnya atau datang tiba-tiba nemu di saku. Terus dia ada yang di Sumatera itu dia mecah kelapa, di dalamnya ada batu cincinnya seperti itu. Jadi pusaka itu yang bagus, pusaka yang memang datang untuk kita, karena pusaka itu merasa nyaman mengikuti tuannya. Jadi gini, pusaka di alam gaib itu banyak yang melayang-layang tanpa tuan. Dia hanya akan datang, dia akan mengikuti pada orang-orang yang punya power, yang dianggap bisa menjadi tuannya, istilahnya begitu. Jadi kalau kita tidak ada power, tidak ada satu amalan tertentu, susah juga kita. Saya misalnya gini, saya dzikir Fatihah sama Ya Latif, Al-Fatihah 100 kali, Ya Latif 1000 kali, terus surat Ikhlas. Saya dalam hati itu niat saja ingin mendapatkan keris gitu. Itu biasanya kurang dari seminggu itu ada orang datang. Orang datang itu ya mengantarkan keris, mengantarkan pusaka-pusaka apa gitu. Ya memang minta dimahari, tapi itu datang. Dia datang diantarkan orang. Itu saya anggap bahwa khotam yang ada di keris itu memang mau ikut saya gitu. Kalau tidak ya mungkin tidak diantarkan ke rumah saya. Nah, itu saya anggap salah satu keberuntungan gitu. Kalau misalnya teman-teman ini sering-sering mengamalkan itu walaupun tidak ada niat sama sekali untuk mendapatkan pusaka, saya yakin suatu saat akan ada pusaka yang datang. Entah bagaimanapun caranya. Dia datang dia datang dibawa orang untuk dimahari, atau tiba-tiba ada orang yang memberi, ya terserah bagaimana caranya. Tetapi
itu bagian dari salah satu keberuntungan. Ya, demikian, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Untuk episode berikutnya saya akan memberikan satu hidayah ilmu bagaimana cara mengetes bahwa pusaka itu ada isinya. Misalnya cincin ini ada isinya, oh ini tidak ada isinya. Nah, insya Allah untuk episode berikutnya saya akan tayangkan yang langsung pakai video cara mengetes cincin yang ada pusakanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.